Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai materi perkuliahan yang telah diajarkan selama perkuliahan dari Studium General, yang dimana di sini kami akan membahas mengenai sistem 5G. Nah, dimulai dari anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Yang pertama ada Bara Satya Kotama, saya sendiri. yang kedua ada saya, M. Rayhan Fadila Solihin. Yang ketiga, Lalu yang ketiga ada saya Muhammad Rehan Nabawi. oke. Selanjutnya itu ada penjelasan mengenai sistem seluler yang akan dijelaskan oleh Bara. Pada Bara dipersilakan. Baik, terima kasih. Sistem seluler merupakan jaringan komunikasi nirkabel yang memungkinkan perangkat seperti ponsel untuk berkomunikasi satu sama lain dengan menggunakan jaringan telepon publik serta internet. Sistem ini menggunakan kombinasi teknologi radio, infrastruktur jaringan, dan juga perangkat lunak yang memberikan layanan komunikasi, suara, pesan, dan data. Untuk komponen utamanya yaitu ada sistem sel, BTS, mobile switching center, gateway, dan juga handover. Bisa di next. Oke, untuk selanjutnya di sini ada introduction, di mana sebuah 5G merupakan sinyal yang mengirimkan sebuah data dari sebuah UA atau user equipment, di mana transmitter pada user equipment yang sudah terdaftar dalam dan juga tersimpan pada sebuah ALR dan VLR. Data yang dikirim dari sebuah UA menggunakan switch dan juga gateway yang berdasarkan dari jenis yang dipakai. Untuk memetakan wilayah, menggunakan sebuah sinyal menggunakan konsep coverage planning maupun capacity planning untuk meletakkan pemetakan setelah wilayah tersebut sinyal terbentuk. Namun pada teknologi terbaru, 5G hanya dibutuhkan sebuah radio planning untuk melakukan pemetaan pada sebuah sinyal yang dibutuhkan oleh para pengguna. Oke, selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya yaitu ada 5G requirement, di mana ada 8 buah parameter penting dan juga nilainya, yaitu ada PDR, di antaranya ada peak data rate, di mana untuk nilainya sendiri yaitu ada 20 GB per second. Yang kedua yaitu ada UEDR, yaitu User Experience Data Rate, di mana nilainya yaitu 0,1 sampai dengan 1 GB per second. Latensi memiliki nilai 1 ms. Untuk mobility yaitu berkisar nilai secara maksimumnya 500 km per jam. Untuk nomor 5 yaitu connection density. Untuk nilainya yaitu 1 juta user per kilometer persegi. Untuk connection ini sendiri untuk mencakup satu buah sel biasanya. Untuk energi efisiensi yaitu 100 kali lipat dari IMT. Yang ketujuh yaitu ada spektrum efisiensi, di mana nilainya itu sendiri berkisar 3 kali lipat dari IMT. Untuk yang terakhir ada ATC, yaitu Area Traffic Capacity, yaitu nilainya 10 megabit per second. Selanjutnya, ada beberapa alasan sih mengapa Indonesia itu belum bisa menggunakan teknologi 5G secara luas, yaitu ada 3, di antaranya ada infrastruktur, spektrum frekuensi, dan juga biaya. Untuk infrastruktur itu sendiri, yaitu untuk membangun memerlukan investasi dan pemasangan menara yang perangkat 5G baru. Untuk spektrum ialah kita menggunakan alokasi dan juga penentuan spektrum frekuensi yang akan digunakan 5G masih dalam tahap pengembangan. Untuk biaya itu sendiri yaitu ada implementasi dari 5G yang membutuhkan daya yang signifikan dan juga mahal, baik dari operator telekomunikasi maupun pengguna. Oke, saya kembalikan ke host, silahkan. Oke, terima kasih Bara untuk penjelasannya. Jadi selanjutnya ini melanjutkan dari Bara ada tentang regulasi. Jadi kebijakan pemerintah yang mendukung implementasi 5G ini masih dalam tahap perumusan. Hal ini mencakup lisensi, standar, dan aturan yang harus dipatuhi oleh operator telekomunikasi. Lalu selanjutnya ada kesiapan pasar Indonesia. Permintaan dan kesiapan pasar untuk teknologi 5G juga menjadi faktor yang sangat penting. Banyak daerah di Indonesia yang masih berfokus pada peningkatan kualitas layanan 4G sebelum akhirnya beralih ke 5G. Lalu
Selanjutnya ada kolaborasi dan investasi. Perlu adanya kolaborasi yang kuat antara pemerintah, operator telekomunikasi, dan pihak swasta untuk mendorong investasi dan implementasi jaringan 5G. Oke, lanjut. Nah, di sini ada beberapa perusahaan yang masih menggunakan 5G dan belum sepenuhnya menggantinya dengan 5G karena beberapa alasan utama berikut ini, yaitu pertama, sudah jelas biaya implementasinya yang tinggi. Penerapan teknologi 5G ini, infrastrukturnya 5G ini sendiri, infrastruktur untuk 5G belum sepenuhnya tersedia dan tersebar secara luas. Lalu, dan ini sepertinya juga salah satu yang paling penting, yaitu kesiapan perangkat. Banyak perangkat atau device ya, terutama handphone, terutama yang lebih tua, tidak mendukung atau belum mendukung teknologi 5G. Lalu yang selanjutnya, kebutuhan pengguna, kebutuhan user. Banyak perusahaan dan pengguna saat ini masih merasa bahwa kecepatan dan kapasitas 4G sudah cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Lanjut. Nah, lalu selanjutnya faktor lain yaitu pengembalian investasi ya. Perusahaan ingin memastikan bahwa investasi mereka dalam teknologi baru akan menghasilkan pengembalian yang layak. Jadi bisa dibilang yang dari 4G ini tuh belum balik modal, tapi kita udah mau 5G, jadi belum balik modal ya. Lalu selanjutnya ada keandalan dan stabilitasnya. Nah, teknologi 4G ini sudah matang dan stabil di Indonesia, sementara 5G ini tuh masih baru dalam tahap pengembangan dan penyebaran. Lalu selanjutnya ada keterbatasan kasus penggunaan. Meskipun 5G menawarkan kecepatan yang lebih tinggi dan latensi yang lebih rendah, banyak aplikasi bisnis yang saat ini masih berfungsi dengan baik menggunakan 4G. Lalu yang selanjutnya adalah transisi bertahap. Banyak perusahaan lebih memilih melakukan transisi bertahap dari 4G ke 5G, mengintegrasikan teknologi baru secara perlahan sambil memastikan kelancaran operasi bisnis dan layanan yang ada. Ya, lanjut. Nah, ini adalah kekurangan yang mungkin dialami oleh perusahaan yang belum beralih ke 5G. Lanjut. Jadi ini kerugian yang akan didapatkan ya jika belum pindah ke 5G, yaitu sudah jelas kecepatan data yang lebih rendah karena 5G itu adalah upgrade dari 4G ya. Lalu latensi yang lebih tinggi, itu sudah jelas. Lalu juga kapasitas terbatas. Nah, ini juga menjadi alasan utama kenapa 5G ini diperlukan ya. Karena kapasitas di 4G ini kurang, lalu efisiensi spektral yang lebih rendah. Lanjut. Lalu selanjutnya ada kurangnya dukungan untuk aplikasi masa depan. Jadi sudah jelas aplikasi-aplikasi masa depan akan membutuhkan jaringan 5G untuk konektivitasnya. Lalu selanjutnya adalah kompetisi dan inovasi. Ini sudah jelas akan tertinggal ya. Lalu keterbatasan kualitas layanan atau QoS ya. Lalu ketergantungan pada infrastruktur yang lama, infrastruktur 4G. Oke. Oke, terima kasih atas penjelasan dari Rehan dan juga Bara. Mungkin sekian saja pemaparan materi dari kami mengenai materi perkuliahan yang telah diajarkan selama mata kuliah Studium General, yaitu mengenai sistem seluler, lebih tepatnya sistem seluler 5G. Apabila ada salah kata kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.